Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada siang hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah solat Jum'ah yang dilakukan secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatul Islam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah Jumat siang hari ini, topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul masa depan pasti milik Islam. Masa depan pasti milik Islam. Berangkat dari 3 dalil sebagai kata pengantar atau muqaddimah. 2 dalil di dalam Al-Quran dan 1 dalil di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 dalil di dalam Al-Quran, masa depan pasti milik Islam. Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dalilnya adalah yang pertama, di dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-33. Saya yakin ayat ini familiar di telinga kita, karena hampir tidak sedikit para asatidzah, para guru-guru kita seringkali membawakan ayat ini. Bahkan mungkin sebagian kita sudah pada hafal ayat tersebut. At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dalam teks ayat yang lain,
Allah berfirman di surat Al-Fat 48 ayat yang ke-28, beda redaksi di ujungnya. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida." Artinya, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Itu At-Taubah ayat 33. Adapun yang di dalam surat Al-Fat termasuk dalil yang kedua, yaitu surat Al-Fat ayat yang ke-28, hanya beda redaksi di ujungnya, yang artinya dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Adapun dalil yang ketiga yang kami janjikan di depan adalah bersumber dari hadis Nabi, riwayat Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, di hadis yang ke-2889, bersumber dari sahabat Sauban radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah telah mendekatkan kepadaku, telah memperlihatkan kepadaku peta dunia, peta bumi, sehingga aku dapat melihat ujung timur bumi dan ujung baratnya bumi secara keseluruhan. Wa inna ummati, kata Nabi, wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuwiya li minha, yang artinya, dan ternyata yang aku lihat, sesungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai sejauh apa yang Allah perlihatkan kepadaku. Islam pasti menang. Islam tidak mungkin kalah. Allah pasti memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bahkan kalau boleh kita menukil ayat yang lain dengan tegas dalam nukilan ayat di surat yang ke-30 Ar-Rum, surat yang ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-47, dalam penggalan ayat Ar-Rum 47, "Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin," yang artinya, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Muslim, Islam pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Masa depan pasti milik Islam. Namun umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh berpangku tangan menunggu datangnya kemenangan tersebut tanpa melakukan amalan-amalan atau tanpa melakukan sesuatu agar pertolongan Allah itu turun. Maka dari itu izinkan kami melalui khutbah yang singkat ini, kami akan tunjukkan 3 sebab pertolongan Allah itu turun. 3 hal yang menjadi sebab kaum muslimin akan diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. 3 hal saja. Mudah-mudahan 3 hal ini mewakili dari sekian banyak sebab-sebab yang lainnya. Yang pertama, sebab-sebab turunnya pertolongan Allah, terutama bagi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Sebab yang pertama adalah kaum muslimin harus memiliki keimanan yang benar
tauhid yang murni dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, iman yang benar, tauhid yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, maka Allah akan memberikan kemenangan. Mana dalilnya? Dalil di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-151. Dengan tegas kita dengarkan kekalahan orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Ali Imran 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, yang artinya akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, rasa gentar, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan tentang hal tersebut, dengan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya karena mereka bergelimang dengan kesyirikan. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, jumlah kaum muslimin lebih sedikit ketimbang orang-orang kafir. Perang Badar kita kalah jumlah, ternyata Allah menangkan kaum muslimin. Ketika perang Uhud kaum muslimin kalah jumlah, tetapi Allah menangkan di episode pertama perang Uhud, menang kaum muslimin. Namun episode berikutnya kalah kaum muslimin. Perang Ahzab, perang Khandaq, kaum muslimin minoritas, sedangkan mereka jumlah mereka lebih banyak. Allah pun memberikan kemenangan. Dan kalau saya bacakan satu persatu peperangan di zaman Nabi, tentunya akan menyita waktu kita. Ujung kesimpulannya adalah kaum muslimin lebih sedikit ketimbang mereka, tapi Allah berikan kemenangan. Kenapa? Karena sahabat, karena Rasul dan para sahabat berdiri tegak di atas akidah yang benar, tidak melakukan kesyirikan, sehingga Allah masukkan perasaan takut ke dalam orang-orang kafir. Lalu bagaimana dengan kondisi kita saat ini, di mana kaum muslimin bergelimang dengan kesyirikan? Belum perdukunannya, belum pesugihannya, belum ngalap berkahnya ke kuburan orang-orang saleh, belum tatoyurnya, belum khurafatnya, dan belum yang lainnya. Padahal persenjataan orang kafir tentunya lebih unggul ketimbang kaum muslimin. Lalu apa yang bisa kita andalkan jika kaum muslimin sudah bergelimang dengan kesyirikan? Agar Allah memberikan kemenangan, tauhid yang benar, iman yang kokoh, jangan melakukan segala bentuk praktek-praktek kesyirikan. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, umat al-Islam, agar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan agama Allah, bersatu dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat yang ke-46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul Muhammad, janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berpegang teguh pada agama Allah dan jangan bercerai-berai, bersatu, maka Allah akan turunkan kemenangan itu. Dan yang terakhir, sebab kemenangan itu turun adalah menolong agama Allah. Kita harus menolong agama Allah agar Allah menolong kita. Dalilnya Allah berfirman
di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-40, dengan tegas Allah berfirman, "Wala yansurannallaha may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Artinya, sesungguhnya Allah pasti menolong agamanya. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Kami ulang, Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah. Beliau salah seorang murid senior Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan menolong agama Allah adalah mentaati Allah dan Rasulnya, menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya, dan yang paling penting adalah siar-siar Islam ditumbuh suburkan. Itu yang dimaksud menolong agama Allah. Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Justru siar-siar Islam mulai padam. Justru siar-siar agama non-muslim justru mereka tumbuh suburkan. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh saja, salah satu contoh. Jika kaum muslimin saat ini bertekad, dan memang seharusnya demikian, untuk memboikot produk orang-orang kafir, terutama yang berafiliasi dengan Yahudi, dan itulah sikap wala loyalitas kepada kaum muslimin saudara kita di Palestina. Kalau memang kita memboikot produk mereka, jangan produknya saja yang diboikot, tetapi ajaran Yahudi harus diboikot. Apa ajaran Yahudi yang mestinya harus kita boikot? Banyak. 5 hari sebelum Rasul wafat, Nabi pernah bersabda, riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? Laknatullah al-Yahud wa Nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka seringkali menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Maka salah satu bentuk kebiasaan Yahudi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lah kok kaum muslimin beribadah di kuburan, katanya boikot? Maka tolong, perilaku Yahudi harus diboikot. Beribadah di masjid, membaca Al-Quran di masjid, bukan di kuburan. Boikot. Orang Yahudi kalau menyampaikan salam dalam riwayat Muslim dengan jarinya, kisbai. Orang Nasrani, kata Rasul dalam riwayat Muslim, dengan lambaian tangan, dada. Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak ajaran Yahudi masuk ke rumah kita, di mana seorang anak diajarkan oleh orang tuanya, cium jauh untuk ayah, dada untuk papa yang mau berangkat ke kantor, dada. Yahudi Nasrani masuk, katanya boikot. Boikot tidak harus produknya, tapi ajaran Yahudi harus diboikot. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran mereka, ahlul kitab, yang tanpa kita sadari kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita tolong agama Allah. Siar-siar Islam ditumbuh suburkan. Boikot produk, tapi kalendernya masih pakai Masehi. Mestinya kalau boikot produk, kalendernya harus Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Tapi masih memakai kalender Masehi. Tahukah umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, ada bulan Juli diambil dari tokonya Julius Caesar, ada bulan Agustus diambil dari tokonya Kaisar August, dan seterusnya. Maka boikot produknya, boikot ajarannya. Mudah-mudahan dengan kita menolong agama Allah,
Allah akan memberikan pertolongan kepada kita kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kita, khususnya kepada saudara-saudara kita di Gaza, Filistin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jaga persatuan di antara kita. Jangan sampai negeri yang indah ini, negeri yang makmur ini, negeri yang di dalamnya luar biasa penuh dengan keindahan, terjadi seperti di Palestina. Maka jaga persatuan, jaga akidah, jaga tauhid kita, agar Allah selalu memberikan kemenangan kepada kita. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan, mengijabah doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma munzilal kitab sari'al ihsab ihzimil ahzab Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.